Selamat sore, nama saya Darren Harold Chandra, biasanya dipanggil dengan Darren. Eh, saya dari kelompok Loyola 2. Sekarang saya ingin bercerita tentang Ignatius Loyola. Hal-hal duniawi itu dikalahkan oleh keinginan suci yang ada padanya, yang ditentukan, yang diteguhkan dengan suatu vision. Dari penglihatan itu, ia mengalami penghiburan amat mendalam dalam waktu yang cukup lama. Ia tampaknya semua bayangan yang dahulu tergambar di dalam diambil dari hatinya. Tenang-tenang saja ia meneruskan bacaannya dan berpegang pada niatnya yang baik. Bila ia berbicara dengan orang yang serumah, ia hanya membicarakan hal-hal yang menyangkut Allah. Ia senang sekali dengan buku-buku rohani yang sering dibaca olehnya. Maria dengan biru sebagian waktunya untuk menulis. Sebagiannya untuk berdoa. Dengan demikian, ia merasakan suatu dorongan yang kuat untuk mengabdi kepada Tuhan. Sering ia berpikir mengenai niatnya untuk pergi berziarah. Oleh karena itu, ia ingin lekas sembuh total supaya dapat pergi ke situ. Seorang saudaranya yang lain mau menemaninya sampai desa Onate. Saudaranya ditinggalkan di Onate, di tempat saudara perempuan yang mau dikunjungin. Teringat olehnya bahwa di tempat pangeran masih ada orang yang berhutang beberapa dukat kepadanya. Pikirannya penuh dengan hal-hal yang diceritakan dalam Amadis de Gauss dan buku-buku seperti itu. Bapak pengakuan itu orang pertama yang kepadanya ia bercerita tentang niatnya. Ia sendiri mengenakan pakaian yang dicita-citakannya. Pagi-pagi buta ia berangkat supaya tidak diketahui orang. Ia pergi tidak lewat jalan yang langsung ke Barcelona, sebab di situ banyak orang mengenal dia dan barangkali akan menghormatinya. Buku itu yang dibawanya dengan hati-hati sekali memberikan banyak penghiburan kepadanya. Namun belum lama ia di Manresa, orang sudah mulai menceritakan hal-hal yang mengenai dirinya. Karena mendengar apa yang terjadi di Montserrat di Manresa, ia berkeliling minta sedekah setiap hari. Ia berpantang daging dan tidak mau minum anggur. Juga tidak mau kalau diberi roti. Hari Minggu ia tidak berpuasa, dan kalau diberi sedikit anggur diminumnya. Sesuai dengan mode zaman itu, ia bisa memberi banyak perhatian kepada rambutnya yang memang amat bagus. Akan tetapi dalam hati ia menjawab dengan keras, "Cis bedebah, dapatkah engkau menjanjikan aku hidup? Biarpun hanya 1 jam saja." Begitulah ia mengatasi godaan itu dan menjadi tenang. Kalau dikatakan 20 atau 40 kali, ia tidak berani berkata bahwa itu bohong. Allah dan segala sesuatu yang pernah dipelajarinya, juga kalau semua diambil bersama-sama, tampaknya belum sebanyak seperti yang diperoleh pada satu kali itu. Terima kasih. Semua itu berlangsung selama beberapa waktu. Sesudahnya ia merebahkan diri dan berlutut di muka sebuah patung salib yang dekat di situ untuk mengucap syukur kepada Allah. Lain waktu ketika ia pergi dari Valencia ke Italia melalui jalan laut, ada badai besar sekali. Kapal yang ia tumpanginya patah dan situasi begitu buruk. Menurut dia dan menurut banyak orang lain di kapal itu, maut tidak dapat dihindari kalau tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika di penjara di Alcala,
lahir pangeran Spanyol. Dari situ dapat dibuat perhitungan mengenai keseluruhannya. Juga mengenai yang sudah lewat, ia mengambil tempat di sebuah rumah bersama dengan beberapa orang Spanyol dan mulai belajar ilmu humaniora di Montaigu. Spanyol ia diharuskan belajar dengan begitu terburu-buru sehingga dasarnya amat kurang. Maka ia belajar bersama anak kecil dengan mengikuti kurikulum dan metode Paris. Makna cerita dari Santo Ignatius Loyola adalah mau bersemangat walau dalam keadaan apapun, dan tidak cepat berputus asa dan juga pantang menyerah. Terima kasih telah mendengarkan video saya ini. Tuhan memberkati.